Nah, jadi untuk pembahasan kali ini itu nanti saya akan menambahkan sedikit materi itu berkaitan dengan pembuatan halaman splash screen ya. Jadi nanti kita akan mencari atau mendownload animasi yang disediakan dari halaman lutifile.com yang mana kemudian itu nanti akan kita gunakan untuk membuat halaman splash screen di project mobile yang kita buat. Oke, jadi tadi juga sudah saya share materinya ya. Namun sepertinya itu ada masalah di WA Web, yaitu ketika saya mengirimkan file PDF itu tidak bisa dibuka ya. Jadi mungkin nanti akan saya share ulang menggunakan smartphone langsung aja. Oke, jadi nanti kita akan memperbarui project yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu halaman My Store ya. Jadi kan sebelumnya kita ada halaman read data, detail data, add data, dan lain sebagainya. Nah, nanti sebelum kita menuju ke halaman read data, itu nanti kita akan menambahkan sebuah animasi terlebih dahulu. Nah, untuk animasinya sendiri itu nanti kita bisa ambilkan dari lutifile ya. Ini tadi sudah saya di PDF sudah saya sediakan. Jadi nanti langkah-langkahnya, yang pertama silahkan kalian bisa buka project kalian sebelumnya ya. Kemudian buatlah folder aset. Kalau misalkan sebelumnya kalian sudah pernah membuat, berarti tidak perlu menambahkan folder baru ya. Nah, kemudian di dalam folder aset inilah itu nanti kita akan menempatkan file JSON dari animasi yang akan kita ambil. Nah, jadi untuk animasinya silahkan nanti kalian kunjungi web dari lutifile.com ini ya. Bentar, ini saya copy aja. Saya copy, kemudian bentar saya buat tampilan gini aja. Kemudian kita menuju ke browser untuk membuka lutifile ya. Atau dari pencarian sini kalian tuliskan aja lutifile, itu nanti dia akan ketemu kok. lutifile.com. Nah, ini ya. Ini mohon maaf, PC saya hari ini sedikit agak nge-lag, jadi saya nggak tahu kenapa. Makanya tadi saya persiapannya agak lama. Oke, setelah kalian membuka web dari lutifile.com, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buat akun ya. Jadi untuk mendownload file JSON dari animasi yang akan kita pilih nantinya, itu kita harus sudah posisi login. Jadi bagi yang baru pertama kali mengunjungi website ini, mungkin kan belum punya akun. Jadi silakan kalian bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, karena saya sudah punya akun, jadi di sini saya langsung login aja ya. Oke, di sini saya langsung login. Oke, saya login menggunakan Google ya. Oke, setelah nanti berhasil masuk ke akun, jadi
Silakan bisa kalian tentukan animasi-animasi yang akan kalian gunakan nanti ya. Jadi bisa kalian kunjungi desain, kemudian kita ambil animasi Lutivel Mobile ya. Nah, jadi nanti terdapat banyak animasi-animasi yang bisa kita download secara gratis ya. Bentar. Ini kok nggak bisa di close. Bentar. Oke, jadi nanti dari pencarian langsung aja kalian gunakan kata kunci mobile gitu aja ya. Ini juga saya tampilannya, soalnya menunya ini baru, yang sebelumnya itu bukan seperti ini. Jadi nanti di sini kan ada beberapa kategori, ada yang berbayar, ada juga yang free. Jadi bisa kalian filter aja. Di sini nanti kalian pilih aja yang price-nya itu adalah free ya. Jadi kita tidak perlu membayar untuk animasi yang akan kita gunakan. Ini komputer saya nge-lag-nya parah banget soalnya. Oke, jadi di sini misalkan saya pilih atau saya akan gunakan animasi yang ini aja misalkan ya. Oke, jadi nanti
kalian filter aja, kalian gunakan yang free. Kemudian setelah kalian ada yang suka, silakan bisa kalian buka ya. Kemudian ini bisa kalian download. Untuk downloadnya itu nanti silahkan kita ambil yang file JSON. File JSON-nya ada di mana? Bentar. Nah, ini ya. Jadi kita bisa ambil yang Looty JSON. Oke, setelah berhasil terdownload, itu nanti kita bisa buka lokasi penyimpanannya tadi. Ya, ini saya show in folder dulu. Ini komputer saya responnya agak lama sekali soalnya. Nah, kemudian dari JSON yang sudah kita download tadi, ini bisa kita cut ya. Kita pindah, kemudian kita buka Visual Studio Code-nya. Dari sini kemudian nanti kita menuju ke folder aset yang kita siapkan ya. Oke, saya klik kanan dulu. Ini udah saya klik kanan tapi belum ada respon. Nah, kemudian kita buka di file Explorer ya, atau refill in file Explorer. Nah, kemudian ini kan kita sudah menuju ke dalam folder project kita ya. Karena di sini saya belum punya folder aset, berarti di sini saya tambahkan new folder. Kemudian di sini saya beri nama aset. Dan saya enter lagi. Kemudian saya paste file JSON animasi tadi di sini. Nah, kemudian untuk nama filenya biar nanti mudah untuk pemanggilan ya. Di sini saya rubah aja menjadi coba underscore animasi ya. Animasi.json. Oke. Setelah kita tambahkan file asetnya, kemudian langkah berikutnya yaitu nanti kita bisa gunakan atau tambahkan dependencies dari Looty ya. Jadi kita bisa menuju ke pub.dev dulu. Kemudian di sini kita searching aja Looty. Nah, ini ya. Looty. Kemudian kita menuju ke installing aja. Nah, di sini versinya sudah sampai ke 2.20. Tapi ini terakhir update 12 jam yang lalu ya. Coba ini saya gunakan aja. Kalau misalkan nanti kok tidak bisa, berarti kita harus downgrade versinya. Oke, saya menuju ke Visual Studio Code. Kemudian saya scroll ke bawah untuk menuju ke bagian pubspec.yaml.
abstract.yaml, kemudian di bawah dari HTTP ini kita tambahkan Lutty dan kita simpan. Oke, kita tunggu prosesnya dulu ya. Kalau yang di PDF sini masih menggunakan versi 0.7 ya. Nah, ini ternyata gagal ya. Pilot, berarti kita coba downgrade versinya aja. Kita menuju ke changelog. Coba kita gunakan versi, ini saya gunakan Flutter-nya, ini versi berapa ya? Saya menggunakan SDK Flutter 281. Berarti kita harus menggunakan versi yang lebih lama lagi ya. Coba saya gunakan 122 ya. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Simpan. Ya, jadi nanti intinya kalian bisa sesuaikan dengan apa itu namanya, versi yang sesuai dengan SDK dari Flutter yang kalian gunakan. Di sini juga sudah ada keterangannya sebenarnya. Nah, ini ya. Jadi tidak bisa lebih besar dari versi 143. Oke, ini sudah berhasil. Setelah kita tambahkan dependencies dari Lutty-nya, kemudian jangan lupa kita aktifkan folder aset ya. Jadi kita bisa scroll ke bawah, cari aset. Nah, ini tinggal kita blok, kemudian kontrol garing ya. Kemudian untuk lokasinya berarti kita sesuaikan dengan folder yang kita buat tadi. Berarti kan di sini ada aset. Ini ya. Kita cek dulu penulisannya saya benar enggak, aset. Oke. Simpan lagi. Oke, sudah berhasil ya. Jadi di sini juga sudah saya sediakan. Jadi langkah berikutnya akan tambahkan dependensi Lutty dan daftarkan aset di halaman abstract.yaml. Lutty-nya sudah kita tambahkan, kemudian asetnya juga sudah kita daftarkan. Nah, kemudian apa berikutnya? Berikutnya adalah kita menambahkan file dat baru untuk menampung halaman animasinya nanti ya. Jadi di sini misalkan di dalam folder lib ini saya buatkan new file. New file di sini saya beri nama misalkan animasi.dat ya. Animasi.dat. Kemudian di sini
Seperti biasa kita impor terlebih dahulu. Impor material .dat. Kemudian selain material .dat, berarti kan nanti kita juga membutuhkan luti ya. Jadi kita impor juga lutinya, impor luti. Belum mau terbaca, udah nanti aja. Ini kita buatkan kelas dulu aja ya. Kelasnya di sini kita bisa menggunakan stateful, berarti STF. Ini misalkan hal animasi. Kemudian saya scroll ke bawah. Kemudian returnnya di sini kan nanti akan menjadi sebuah scaffold ya. Scaffold dengan home, body ya, scaffold body, misalkan langsung ke kolom. Sebelumnya ada children dulu ya, sorry, children. Ya kan saya buat tag dulu aja lah. Oke, saya buat seperti ini dulu ya. Kemudian biar kelihatan di emulator, ini saya tampilkan gini aja. Kemudian di halaman main.dat ini saya rubah dulu ke hal animasi. Hal animasi. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian baru kita perbarui lagi halaman dari animasinya tadi. Oke. Kemudian untuk memanggil file lutinya tadi, nah berarti kan kita bisa menambahkan size box dulu untuk menentukan ukurannya ya. Kemudian nanti tinggal kita lutibuilder.asset. Oke, kita coba dulu. Body children, berarti di sini kita gunakan aja size box dengan widthnya 400 ya. Kemudian height-nya kita buat 600. Kemudian nanti dia memiliki child atau anak, berarti luti builder ya. Kok lutinya nggak kebaca ya, luti lutinya belum terbaca. Import.
Ini di sini juga belum terbaca. Bentar, kita coba ke example dulu ya. Kita copy aja, copy, kemudian saya letakkan di sini. Nah, routingnya nggak terbaca. Kita kembali ke pubspec YAML dulu aja. Padahal di sini tadi statusnya udah berhasil ya. Kita coba ganti versi lagi aja ke versi berapa? Coba 121 ya. Loadingnya masih nggak terbaca ya. Bentar. Atau coba lagi 130. 130 terlalu besar. 120. Ini masalahnya kenapa dia tidak bisa terbaca loadingnya. Padahal kalau di pubspec ini sudah seharusnya
Atau coba saya gunakan versi yang sama dengan di PDF dulu ya. 070 plus 1. Berarti 070 plus 1. Ini pun juga masih sama. Ini sebenarnya ketika ini sudah berhasil, seharusnya ini routingnya juga sudah terbaca. Tapi ini saya nggak tahu kenapa, kok sudah berhasil diimpor, tapi file routingnya ini masih belum terbaca juga. Coba saya stop dulu aja ya. Saya stop. Kemudian saya restart dulu aja Visual Studio Code-nya. Ini mungkin efek juga karena ini komputernya agak lambat. Nah, ini malah Visual Studio Code-nya malah minta update. Oke, mungkin nanti silahkan bisa kalian coba sendiri aja ya untuk lutifile.com-nya ini. Jadi intinya dari PDF ini itu juga sudah mewakili, sebenarnya nggak perlu saya demokan secara full ya. Jadi yang tidak lengkap di dalam PDF ini itu kan hanya di bagian pengambilan file JSON-nya tadi. Jadi nanti silahkan kalian bisa kunjungi lutifile.com, kemudian buat akun. Setelah buat akun, silahkan kalian login ya. Setelah login berhasil, kalian bisa pilih file animasinya yang ingin kalian gunakan. Kemudian nanti kalian download yang versi JSON ya. Kemudian setelah file JSON didapat, itu nanti kalian tambahkan ke dalam folder aset. Nah, setelah kalian tambahkan di dalam folder aset, kemudian tambahkan dependencies routingnya. Ini ya, kalian bisa gunakan versi ini dulu.
apabila nanti kok tidak bisa digunakan, berarti harus di-upgrade sesuai dengan versi SDK Flutter yang kalian gunakan. Pokoknya tunggu sampai berhasil. Apabila tidak ada keterangan violet, itu berarti sudah berhasil ditambahkan ya. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa mendaftarkan asetnya tadi, ada di dalam aset, kemudian sesuaikan dengan nama foldernya. Nah, setelah itu tinggal kalian buatkan halaman splash screen-nya. Jadi di sini ada contoh kodenya ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi itu nanti adalah di bagian ini. Nah, di sini kan ada sebuah timer ya. Di sini digunakan untuk menentukan berapa durasi dari animasi yang akan ditampilkan. Jadi di sini saya buat 5 detik. Jadi setelah 5 detik itu nanti kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, karena di dalam project kita ini tidak ada halaman login ya, berarti nanti kalian bisa arahkan ke halaman read data. Jadi nanti langsung kalian arahkan aja ke halaman read datanya aja. Jadi pertama kali aplikasi muncul itu nanti adalah animasinya. Setelah animasi itu nanti langsung ke halaman read data. Oke, jadi nanti silakan bisa kalian coba dulu. Apabila kok nanti kesulitan berarti tidak perlu ditambah, gak masalah ya. Yang penting ini sudah saya sampaikan untuk pembuatan halaman splash screen dengan menggunakan Lottie Animation. Ini soalnya PC saya pagi hari ini agak bermasalah, mungkin setelah ini akan saya cari tahu akar permasalahannya ya. Soalnya dilihat dari task manager ini CPU-nya itu sangat bekerja keras, jadi hampir 100% terus. Padahal yang digunakan hanya aplikasi ini. Oke, mungkin cukup seperti itu ya. Nanti akan saya share ulang PDF-nya karena ini tidak bisa di-download tadi. Jadi nanti akan saya share ke smartphone saya dulu untuk saya arahkan ke atau saya kirimkan ke grup WA ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, kalau misalkan belum ada, mungkin sesi kita hari ini saya akhiri ya. Jadi nanti kalau ada masalah silahkan bisa kalian konsultasikan ke dalam grup WA ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena pertemuan hari ini tidak sampai tuntas, karena ini juga sudah mau memasuki jam yang kedua, jadi mungkin bisa persiapan ke kelas yang berikutnya ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.